Alhamdulillah saya dapat yang akhir, tapi tidak. Oke. Hanya rangkuman saja, karena memang dagingnya udah antum ambil semua. Karena cuma dapat tulang-tulangnya aja ini ya. Jadi yang ngerangkum aja lah. Oke, kita dapat atau kita akan sampaikan tentang originalitas pemikiran pembatal nasab gitu ya. Tapi ada juga permintaan kalau bisa sebelumnya dibahas juga dari sisi metodologi. Kebetulan saya di metodologi penelitian. S3 saya di metodologi penelitian. Sedikit katanya. Ini benar nggak ini tesis? Ini benar nggak ini penelitian ilmiah gitu ya? Karena ini udah 2 tahun gitu kan, nggak ada yang bahas itu, tidak ada yang memutuskan ini benar-benar penelitian atau tidak, walaupun secara diskusi warung kopi itu banyak yang mengatakan, sampai dosen bilang, wah ini penelitian bagus, ini penelitian hebat, nanti kita lihat aja gitu kan. Walaupun ada juga yang bilang, ini mau bukan penelitian gitu kan, ada juga yang bilang begitu. Siapa itu? Ya saya gitu kan. Oke, yang pertama ini kita bagi 3 bagian gitu ya. Yang pertama, ini penelitian ilmiah atau bukan? Karena ini tulisannya ada di sini, disebutkan sebuah penelitian ilmiah. Ini kan bedah tulisan ya, bedah pemikiran. Ini kitabnya aja langsung gitu. Jadi menakar kesahihan Habib. Sini penelitian ilmiah ini benar nggak penelitian ilmiah? Gitu. Oke, nanti kita tinggal lihat. Coba lihat, apa itu penelitian ilmiah? Kan penelitian ilmiah itu aktivitas yang dilakukan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan satu masalah. Nah, metode ilmiahnya ini. Coba Anda lihat, daftar isi bandingkan dengan metode ilmiah. Coba. Ini adalah latar belakang, hipotesis, analisis, kesimpulan. Ini kan semacam apa ya? Ya kalau mau dibilang clipping, ya enggak lah, naiklah dikit. Ya kalau cerpen, ya jangan. Ini agak panjang juga dia. Jadi ya makalah lah, makalah gagasan sendiri gitu ya. Makalah gagasan sendiri, tapi memang jauh dari metode, menggunakan metode ilmiah gitu. Oke, selanjutnya saya nggak lama-lama. Kita lihat, ini bukunya dia. Menggunakan penelitian verifikatif. Kan kalau dari sisi tujuan penelitian verifikatif itu kan memverifikasi metode, teori paling enggak. Nah, kita lihat nggak di dalam kitab ini, di dalam buku ini ada memverifikasi teori? Nggak ada. Harusnya memverifikasi teori. Yang diverifikasi apa? Nama. Ada nggak nama Ubaidillah di situ? Gitu. Harusnya memverifikasi teori. Teori apa? Saya membatalkan nasab menggunakan teori kitab sejaman. Itu yang harus itu kan. Tapi nggak ada itu, nama-nama doang. Teorinya nggak masuk di situ. Gitu. Oke, selanjutnya dia bilang menggunakan metode ya kajian pustaka. Berarti kan ya tidak empiris lah ya, tidak ke lapangan gitu. Beda banget sama Gus Rumel gitu kan. Beda, ini kelilingan. Kalau itu kelilingan rumah mungkin ya. Rumah di kamar, tadi di tengah, atau mungkin kalau metode library research. Coba lihat lagi. Ini di bukunya, di Ciputat, itu dia bilang, penelitian saya ini penelitian sejarah. Seminar Ciputat. Ya, seminar ya, seminar Ciputat. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang benar? Karena ini pertanyaan in absentia. Ya, gak ada orangnya. Jadi tolong Pak Imad, ini mana yang benar? Oh gitu. Ini mana yang benar Pak Imad? Ini library research atau penelitian pustakaan? Itu harus dijawab. Gitu. Lah kalau udah begini aja mau dibilang penelitian ilmiah kan aneh gitu. Aneh itu ada dosen yang bilang ini penelitian ilmiah. Belajar dululah filsafat ilmu tuh dosen. Belajar dululah metodologi penelitian gitu, baru bilang ini penelitian ilmiah gitu. Oke, lanjut. Saya nggak lama-lama ini, 15 saja.
Kalau Anda menggunakan penelitian sejarah, anggap aja kita lagi belajar metodologi penelitian sejarah setengah semester. Cuman dirangkum saat ini cuma 15 menit. Gitu ya. Kalau Anda melakukan penelitian sejarah, ada langkah. Pertama itu heuristik. Heuristik itu mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan apa? Bisa tulisan, bisa lisan, bisa visual, bisa benda, dan lain-lain. Tulisan bisa kitab. Bisa manuskrip. Lah bagaimana mau memutuskan nasab Ba'alawi itu mardud munqati kalau kitabnya yang diteliti hilang 1 halaman? Bingung nggak itu? Pas hilang, pas banget nama Ubaidillah di situ. Halaman 29 30. Kan bingung itu. Apa yang mau diteliti di situ? Apa yang mau diambil datanya? Kitabnya hilang 1 halaman. Pakai muka syafah. Nah, itu dia. Selanjutnya apa lagi? Manuskrip. Ini manuskripnya Gus Rumel kan berhalaman itu banyak. Ini cuma 4 halaman manuskripnya. Nah, jadi yang seperti ini bagaimana bisa dibilang penelitian ilmiah? Belum lagi visual, benda. Tolong kalau mau begitu, benda itu misalkan makam. Ya berangkatlah ke sana, ke Hadramaut. Kalau memang nyatakan, oh nggak pernah hijrah, dia tetap di Irak, ya lihat di Irak. Gitu. Antara Irak dan Yaman, kemungkinan antara kamar dan kamar depan, mungkin ruang depan. Ya jadi bingung kita jadinya. Gitu ya. Jadi bisa artifak-artifaknya. Nah itu menghasilkan data nanti. Datanya bisa kita klasifikasikan, ada yang primer, ada yang sekunder. Nah sekarang data yang dipakai itu kitab-kitab yang dipakai primer atau sekunder? Semuanya sekunder, nggak ada yang primer. Semuanya sekunder. Dari mulai Tahdzibul Ansab, sekunder semua. Sampai ke bawahnya. Oke, setelah dia heuristik, dia ngumpulin, dia verifikasi. Verifikasi diapain? Ada verifikasi ekstern, ada intern. Kalau dia ekstern berarti dia harus melihat orisinalitasnya. Apa yang dipakai kitab untuk membatalkan? Sajarah Mubarakah. Udah selesai dibahas tadi. Secara kritik ekstern. Seperti apa? Internnya bagaimana? Dalamnya berarti. Sudah juga saya sampaikan, ada nggak tadi ditanya ada nggak konsisten, tidak konsisten, ada. Nanti saya kasih contohnya. Oke, baru itu nanti ada validitas. Nah, yang tadi data itu pun harus triangulasi dulu. Mendapatkan data itu triangulasi sumbernya gimana? Ya kalau sumbernya hanya dengan buku yang hilang 1 halaman, manuskrip yang hanya 4 lembar, bagaimana mau melakukan triangulasi? Sebagaimana dengan metodenya dan lain-lainnya. Oke, validitasnya mau menggunakan apa? Kan gitu. Setelah itu baru interpretasi, dianalisis, disintesis. Oke, historiografi baru. Nanti ada dibuat, bisa naratif, bisa eksplanatif. Naratifnya ini bisa kronologis, eksplanatifnya agak lebih luas. Nah, hasilnya diuji di lembaga ilmiah. Kalau mau kuat. Nah, ilmiah atau lembaga akademis yang memiliki pakar. Kalau Habib Hanif bilang tuh ya harus ada dong pakarnya. Kalau mau dibahas di lembaga ilmiah. Contohnya, kalau masalah nasab ya harus ada pakar nasab. Ada yang bilang, nasab kan udah fosil peradaban. Nah ini ngaconya. Kalau pendapat saya, selama ada manusia, ilmu nasab itu bukanlah fosil peradaban. Sampai kiamat, manusia masih kawin-mawin, manusia masih membagi warisan, maka ilmu nasab tidak akan menjadi fosil peradaban. Bahkan kemungkinan ilmu-ilmu lain yang bisa jadi fosil. Contohnya mungkin DNA. DNA hari ini oke. Lah besok ada yang lebih canggih lagi dari DNA. Maka DNA menjadi
fosil karena ada yang baru. Tapi kalau ilmu nasab kan enggak. Selama manusia ada, dia melekat di dirinya. Ada namanya revolusi industri 4.0 sekarang. Revolusi pertama itu mesin uap. Revolusi kedua dia mulai elektrikal. Mesin uap menjadi fosil. Revolusi ketiga menggunakan komputer.